Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan kenikmatan yang sangat besar nilainya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu agama Allah, duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang saya muliakan, demi Allah, apa yang kita berada di dalamnya di malam yang mulia ini merupakan sebuah anugerah besar yang harus senantiasa kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita melihat kehidupan manusia di hari ini, tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, disibukkan dengan sesuatu yang sedikit pun tidak akan mendatangkan kebaikan untuk akhirat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada kita kesempatan untuk menghadiri majalisul ilm. Jemaah yang saya muliakan, kita berharap kepada Allah azza wa jal agar majlis yang kita lakukan dan kita adakan di malam yang mulia ini digolongkan ke dalam sebuah majlis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh sebuah jalan, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita sangat berharap kepada Allah azza wa jalla supaya majelis kita ini adalah merupakan taman dari taman-taman surga, dan dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita al-jannah. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa menuntut ilmu itu merupakan nikmat yang paling besar, terkhusus yang kita pelajari itu adalah berkaitan dengan pondasi di dalam Islam, yaitu tauhid. Yang kita pelajari adalah hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan oleh hambanya,
Dan kata para ulama, tidak ada hak Allah yang paling besar yang harus ditunaikan oleh hamba dibandingkan tauhid. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita sebagaimana diminta oleh sebagian pengurus dari Masjid Babuz Zamzam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus Masjid Babuz Zamzam ini telah memberikan waktu, memberikan tempat untuk dikaji di dalamnya kajian tauhid. Tidak ada yang bisa kita katakan kecuali kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ini menjadi timbangan amalan kita dan mereka semuanya nanti kelak di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwa pembahasan tauhid ini merupakan pembahasan yang paling pondasi di dalam Islam. Seorang muslim sebelum dia mempelajari bagaimana tata cara salat, bagaimana dia berpuasa, bagaimana dia mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah, tentunya yang paling pondasi dia pelajari adalah tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam salah satu hadis beliau, tatkala beliau mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke negeri Yaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, fa awwalu ma tad'uuhum syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari ahlul kitab. Dan ini ketika beliau diperintahkan, ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara yang paling pertama, yang paling pondasi, yang harus engkau dakwahkan kepada mereka itu adalah syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah utusan Allah. Coba jemaah perhatikan, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tauhid adalah pondasi. Tauhid adalah pondasi terhadap din dan agama seseorang. Sehingga ini menunjukkan jemaah yang dimuliakan Allah, ketika pondasi seseorang kuat, kokoh, maka akan ikut kokoh pula amalan-amalan soleh ia yang lainnya. Ibarat sebuah bangunan, ketika pondasinya tersebut baik, kuat, kokoh, tiangnya itu akan berdiri dengan kokoh. Dan ketika pondasinya tersebut baik, tiangnya juga kokoh jemaah yang dimuliakan Allah, dindingnya, atapnya juga akan menjadi kokoh, sehingga menjadi rumah yang kuat, menjadi rumah yang kuat dan kokoh pula. Namun sebaliknya jemaah yang dimuliakan Allah, ketika pondasinya jelek, pondasinya tersebut lemah, tidak baik, maka yang terjadi adalah kehancuran. Bangunan tersebut tidak akan menjadi kuat jemaah yang dimuliakan Allah. Sedikit diterpa oleh badai ataupun angin, ia akan hancur. Demikian keadaan at-tauhid, yang itu merupakan pondasi di dalam Islam.
Jemaah yang saya muliakan, sebelum saya baca apa yang ada di dalam pembahasan kitab tauhid ini, mungkin sebagai muqaddimah dan pertemuan pertama di malam hari ini, saya sedikit ingin bercerita ataupun membahas tentang masalah definisi tauhid. Karena seseorang di dalam mempelajari agama itu mempelajari definisinya, pengertiannya tentang sebuah masalah itu penting sekali. Penting sekali. Terlebih yang kita pelajari adalah perkara yang paling pondasi di dalam Islam. Mau tidak mau kita harus tahu apa itu tauhid. Mau tidak mau kita harus faham apa yang dimaksud dengan tauhid tersebut, sehingga dengan kita tahu definisinya, kita akan menjadi lebih faham dan menjadi lebih kokoh. Iya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mereka menjelaskan bahwa tauhid itu maknanya itu bisa didefinisikan di dalam dua makna, dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah pengertian tauhid secara bahasa. Kemudian yang kedua, pengertian tauhid menurut istilah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita mulai dari poin yang pertama. Definisi tauhid dari sisi bahasa. Para ulama mengatakan at-tauhid ditinjau dari sisi bahasa, artinya adalah ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu perkara esa, tunggal atau satu. Itu tauhid. Dan kata para ulama bahasa itu berasal dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Kalau kita pernah belajar sharaf, salah satu bidang dari ilmu bahasa Arab, kita akan faham ini. Dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, dan polanya itu adalah, kata ulama lughah, adalah fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Nah, para ulama mengatakan wahada yuwahidu tauhidan ini artinya adalah menjadikan sesuatu perkara esa, tunggal atau satu. Itu maknanya. Sehingga di dalam ilmu bahasa, jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita menunggalkan sesuatu, menjadikan sesuatu perkara menjadi satu, tidak ada duanya, ini namanya tauhid secara bahasa. Dinamakan dengan tauhid secara bahasa. Baik. Saya rasa jamaah yang dimuliakan Allah bisa difahami. Dan ini adalah pembahasan yang paling mudah. Pembahasan tauhid adalah pembahasan yang paling mudah di dalam bidang-bidang ilmu agama kita. Kemudian yang kedua, dijelaskan oleh para ulama definisi tauhid secara istilah syariat. Para ulama mengatakan tauhid kalau kita tinjau dari sisi syariat Islam, makna dan definisinya adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala fima yakhtassu bihi subhanah min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Kata para ulama,
Tauhid itu artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau menunggalkan Allah Azza wa Jalla, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya ulangi sekali lagi. Pengertian tauhid menurut istilah para ulama, yaitu ifradullah Subhanahu wa taala fima yakhtassu bihi subhanahu. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla atau menyendirikan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang khusus bagi Allah. Di dalam perkara yang khusus bagi siapa? Bagi Allah Azza wa Jalla. Apa saja perkara yang khusus bagi Allah? Beliau mengatakan, kata para ulama, min rububiyyati. Sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala terkait tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan, memiliki alam semesta, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Nah, ini kita harus sendirikan Allah Azza wa Jalla di dalam bab ini. Karena tidak ada yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini kecuali Allah Rabbul Alamin. Ini pertama. Kemudian yang kedua di dalam urusan apa? Ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang khusus bagi Allah, yaitu perkara ibadah. Baik itu ibadah yang nampak maupun ibadah yang tidak nampak. Ibadah yang nampak seperti salat, puasa, zakat, berhaji ke Baitul, umrah dan sebagainya dari ibadah. Semuanya kita harus sendirikan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ada niatan untuk yang lainnya. Tidak boleh. Karena ketika diniatkan untuk yang lainnya, berarti orang ini tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terjatuh ke dalam apa? Syirik. Baik. Kemudian yang ketiga, di dalam perkara apa? Al-asma'i was sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi tauhid secara istilah. Sehingga kata para ulama, jamaah yang dimuliakan Allah, dari definisi tauhid secara istilah ini kita bisa menyimpulkan bahwa tauhid tersebut menjadi tiga bagian, tiga jenis, tiga perkara dari definisi yang kita sebutkan tadi. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum saya jelaskan satu persatu dari jenis-jenis tauhid tersebut, saya ingin sebutkan sedikit tentang dari mana kita tahu bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ini pembahasan penting jamaah yang dimuliakan Allah. Dan para ulama mengatakan kalau kita membuka Al-Quran dan Sunnah, membuka Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, kita mau mencari pembagian tauhid terbagi menjadi tiga, langsung datang pembagiannya dari Nabi SAW, maka ini tidak ada. Tidak ada jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai datangnya hari kiamat pun kita cari nggak ada. Rasulullah nggak pernah mengatakan, wahai para sahabatku, wahai kaum muslimin, tauhid itu dibagi tiga, 1, 2, dan 3. Tidak ada. Ini harus kita pahami baik-baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, dari mana juga para ulama menyimpulkan dan menjelaskan bahwa tauhid yang kita telah sebutkan definisinya tadi terbagi menjadi tiga bagian.
Dari mana asalnya itu? Para ulama mengatakan asalnya itu adalah istiqra'ul ulama wa ittila'uhum li kitabillahi wa sunnati rasulih. Para ulama membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, mentelaah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka membuat kesimpulan-kesimpulan. Tauhid itu menjadi 3 bagian. Dan ini bukan hal yang baru di dalam agama kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau ulama as-salafus salih terdahulu, mereka itu mendefinisikan ataupun membagikan tauhid yang kita sebutkan definisinya tadi menjadi 2 bagian. Ya, bagian yang pertama, kemudian mereka menggabungkan antara 2 dan 3 menjadi 1. Disebutkan 2 poin oleh mereka. Adapun para ulama al-mu'asirin, para ulama yang sezaman dengan kita sekarang, mereka itu lebih mempermudah lagi pembahasannya bagi kita. Mereka membaca Al-Quran dan hadis, kemudian mereka berikan kesimpulan-kesimpulan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3. Itu sekedar kesimpulan para ulama. Dan itu bukan perkara yang menyelisihi syariat kita. Saya ambil contoh jemaah yang dimuliakan Allah di dalam pembahasan fikih. Ada tidak kaidah-kaidah diletakkan oleh para ulama? Ya. Di dalam ilmu fikih itu para ulama meletakkan kaidah-kaidah. Terkhusus kita mempelajari qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Salah satu kaidahnya disebutkan oleh para ulama adalah an-niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Niat itu adalah syarat sah sebuah amalan. Dengan niat amalan bisa menjadi baik, dengan niat pula amalan bisa menjadi jelek. Nah, ini kaidah. Nah, sekarang kita tanyakan, siapa yang meletakkan kaidah itu? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan? Tidak. Yang meletakkan adalah para ulama setelah mereka membaca Al-Quran dan membaca hadis-hadis Nabi. Di antara hadis yang dibaca adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Saya kasih contoh yang lainnya. Datang dalam kaidah ilmu fikih dijelaskan oleh para ulama, ad-darurah tubihul mahzurat. Kondisi keadaan yang darurat itu membolehkan seseorang mengkonsumsi, memakan, memanfaatkan sesuatu yang haram. Itu kaidah. Nah, sekarang kita tanyakan jamaah yang dimuliakan Allah, siapa yang meletakkan kaidah itu? Apakah Rasulullah langsung yang meletakkan kaidah itu? Jawabannya tidak. Yang meletakkan kaidah itu adalah para ulama ketika mereka membaca Al-Quranul Karim. Ada ayat-ayat yang menjelaskan ketika seseorang dalam kondisi yang darurat, berada di hutan misalnya, tidak ada makanan yang ada di hadapan dia kecuali bangkai. Kalau dia tidak makan, mati dia. Kemudian dia makan sekedar untuk bertahan hidup. Nah, ini sama halnya dengan pembahasan tauhid kita tadi. Tauhid dibagi menjadi 3. Kita tanyakan, siapa yang meletakkan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung yang meletakkan? Jawabannya bukan. Nabi tidak pernah meletakkan langsung. Namun para ulama membaca Al-Quran, membaca sunnah Nabi, kemudian memberikan kesimpulan-kesimpulan. Tauhid itu menjadi 3. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah muslimin di dalam memahami dan mempelajari tauhid. Bisa difahami ya? Kalau ini sudah bisa difahami, saya baca dan saya sebutkan. Yang pertama, dari pembagian tauhid, yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Tauhid ar-rububiyah.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya jelaskan apa yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah, sedikit saya ingin jelaskan asalnya itu. Para ulama mengatakan bahwa kalimat ar-rububiyah itu berasal dari kalimat ar-rabb yang sering kita baca di dalam surah Al-Fatihah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa Ar-Rabb itu maknanya adalah Al-Khaliq, yang menciptakan, Al-Malik, yang memiliki, kemudian Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta ini. Ini makna Ar-Rabb. Semua yang termasuk dari perbuatan Allah, menciptakan, memiliki, mengatur. Dan mengatur ini lebih luas lagi cakupannya. Apa di antara bentuk pengaturan Allah? Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberi manfaat, Allah timpakan bala, Allah menurunkan hujan, Allah menukarkan siang dan malam, datang siang, hilang malam. Demikian pula sebaliknya. Ini semuanya bagian dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa definisi tauhidur rububiyah adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi subhanah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, atau menyendirikan Allah Azza wa Jalla di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Apa saja perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tadi sudah kita sebutkan. Perbuatan Allah itu adalah menciptakan. Termasuk dari perbuatan Allah adalah memiliki, mengatur alam semesta ini. Ini yang harus kita tunggalkan, jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai ada keyakinan di dalam jiwa kita bahwa ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, memiliki, dan mengatur alam semesta ini. Nah, ini tauhid yang pertama bersamaan dengan definisinya. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, tauhid jenis yang pertama ini bukan inti dari pembahasan kita di malam hari ini dan untuk malam-malam berikutnya, bukan inti pembahasan kita. Dan perlu juga kita ketahui bahwa tauhidur rububiyah itu bukan tujuan utama diutusnya para nabi dan rasul. Bukan itu. Iya. Adapun tujuan diutusnya para nabi dan rasul itu adalah tauhid jenis yang kedua yang sebentar lagi kita akan sebutkan. Kenapa demikian jemaah yang dimuliakan Allah? Karena orang-orang musyrikin di zaman dahulu dan manusia secara keumuman, mereka itu mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur. Namun di sisi pengakuan mereka ini, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Baik. Kemudian yang kedua, dari jenis at-tauhid adalah tauhidu al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Para ulama menjelaskan bahwa kalimat al-uluhiyah itu diambil dari kalimat alaha ya'lahu ma'luhun.
Jamaah yang dimuliakan Allah, saya sengaja jelaskan ini supaya sedikit ada wawasan kita. Sekedar itu aja. Dari sisi bahasa kata para ulama, al-uluhiyah itu diambil dari kalimat alaha ya'lahu ma'luhun. Nah, kalimat ma'luhun ini kalau dijelaskan dan kita lihat kamus bahasa Arab, kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab juga. Artinya adalah ma'budun. Artinya ma'budun. Sehingga kalimat al-uluhiyah ini juga lebih dikenal dengan al-ibadah. Tauhid al-uluhiyah juga dikenal dengan tauhidul ibadah. Nah, apa definisinya jamaah yang dimuliakan Allah? Dijelaskan oleh para ulama, definisi atau pengertian dari tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi bil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala atau menyendirikan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ibadah. Di dalam perkara ibadah, baik ibadah yang nampak ataupun ibadah yang tidak nampak, sama. Ibadah yang nampak sudah kita sebutkan tadi, salat, puasa, zakat, berhaji, berumrah, silaturrahim dan sebagainya. Ibadah yang tidak nampak apa? Adalah ibadah hati, al-khauf, al-raja, al-khasyah, al-mahabbah dan sebagainya. Al-khusyu' itu ibadah hati. Nah, ini definisi tauhid al-ibadah atau tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala atau menyendirikan Allah azza wa jalla di dalam perkara ibadah, nampak ataupun tidak nampak. Ini definisinya. Dan para ulama menjelaskan bahwa tauhid jenis yang kedua inilah yang menjadi tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Saya ulangi, tauhid jenis yang kedua ini, yaitu al-uluhiyah, adalah tauhid yang menjadi tujuan pokok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Dan itulah intisari dari kalimat apa? La ilaha illallah. Intisari dari itu. Jadi kalau kita tanya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan jin dan manusia? Tujuannya apa? Ibadah. Tujuannya apa? Tauhidul ibadah. Tujuannya apa? La ilaha illallah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Az-Zariyat, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini di dalam urusan agama dan ajarkan kepadanya ta'wil, yaitu tafsirul Quran. Beliau mentafsirkan kalimat liya'budun, kata Abdullah bin Abbas, maksudnya adalah liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah.
Tauhid jenis yang mana? Jenis yang kedua. Tauhid jenis yang kedua, dan itulah intisari dari kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya nampak jemaah yang dimuliakan Allah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kalimat la ilaha illallah, orang-orang musyrikin Quraisy waktu itu tidak terima. Mereka tidak terima. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah sebuah kalimat yang menafikan segala bentuk peribadatan mereka kepada selain Allah dan menetapkan ibadah mereka satu-satunya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Makanya mereka enggak terima jamaah yang dimuliakan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innahum kanu, sesungguhnya mereka dahulu orang-orang musyrikin itu di zaman Rasulullah, tatkala dibacakan kepada mereka, disampaikan kepada mereka, diajak mereka kepada kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Dan kata Rasulullah, yang namanya sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang ada kemudian meremehkan orang yang membawa kebenaran. Ini sombong. Sombong mereka. Sampai-sampai mereka mengatakan, apakah harus kami tinggalkan sesembahan-sesembahan kami ini kepada Al-Latta, kepada Al-Uzza, kepada Al-Manah, kepada Waddun wa Suwa'un wa Yaghuth wa Ya'uq wa Nasr? Apakah harus kami tinggalkan semuanya itu karena dakwah seorang penyair yang gila ini? Siapa yang mereka maksudkan? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gak mau terima mereka. Dan sini kita bisa simpulkan jemaah yang dimuliakan Allah, kalau seandainya tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia, tujuan Allah mengutus nabi dan rasul, tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya adalah tauhid jenis yang pertama, ya, niscaya tidak akan ada peperangan antara Rasulullah dengan paman beliau Abu Lahab. Tidak akan. Ya, tidak akan ribut. Karena tauhid yang pertama kita sebutkan apa? Mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah. Dan ini yang diakui oleh orang-orang musyrikin waktu itu. Mereka akui itu. Ya. Namun yang jadi masalahnya adalah ketika Nabi SAW menyampaikan la ilaha illallah, mereka marah, mereka tidak mau terima. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini adalah tauhid al-uluhiyah, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sebutkan di dalam majlis, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Turun ayat ini, Nabi SAW mengumpulkan semua orang-orang Quraisy. Quraisy itu kabilah besar. Di dalam kabilah Quraisy itu ada kabilah-kabilah kecil lagi yang lain. Ada Banu Abbas, ada Banu Abdi Manaf, ada Banu Abdul Muttalib, ada Bani Hashim. Yang paling mulia dari Quraisy adalah Banu Hashim. Itu paling mulia. Kabilahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau kumpulkan semuanya. Beliau berdiri di Bukit Safa sembari mengatakan, wahai kaumku, kata Nabi, apa kira-kira pendapat kalian? Saya kabarkan kepada kalian hari ini bahwa di belakang saya ada pasukan berkuda dengan senjata yang lengkap siap menyerang kalian.
Akuntum musaddiqiyya? Apakah kalian akan benarkan saya? Kata Rasulullah. Langsung dijawab oleh orang-orang musyrikin waktu itu, bala ya Muhammad, pasti wahai Muhammad, pasti. Engkau adalah seorang yang amin, yang amanah. Engkau adalah seorang yang jujur, engkau seorang yang baik. Disebutkan sifat-sifat kebaikan Nabi. Nah, bahkan ketika meletakkan Hajarul Aswad, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, orang-orang Quraisy yang berselisih waktu itu di mana diletakkan, di sudut mana diletakkan, mereka tanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, di mana kami letakkan? Waktu itu sebelum beliau dakwahkan la ilaha illallah. Namun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian Quraisy, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, tuflihu, niscaya kalian akan beruntung, kalian akan berhasil, kalian akan berhasil. Apa jawaban mereka? Langsung Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini engkau kumpulkan kami? Nah, taib qadarullah sudah masuk waktu salat Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang billahi taala. Ini sebagai mukaddimah, dan tersisa satu poin lagi, yaitu tauhid al-asma wa sifat, dan ini pembahasannya panjang. Kita cukupkan sampai pembahasan yang ringkas ini. Semoga apa yang kita baca ini ada faidah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.